Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Budi Saputra Lawa dengan NIM 24255024. Mahasiswa STIA Cimahi semester 3 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan resume buku yang telah saya pelajari tentang teori organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Marina Puspita SIP MA, dan judul buku yang telah saya review terkait tentang teori organisasi yaitu Konsep, Struktur, dan Aplikasi, penulis Dr. Desna Aromatika, tahun terbit 2021, penerbit Amerta Media. Dan sebelum saya melanjutkan, yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian, baik langsung saja. Teori organisasi. Teori organisasi yang artinya organisasi sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, baik dalam sektor publik maupun formal. Organisasi dipahami bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang melibatkan manusia, tujuan, aturan, serta lingkungan. Buku ini menekankan bahwa organisasi harus dikelola secara ilmiah, manusiawi, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dan seterusnya, organisasi dalam perspektif publik. Organisasi dalam perspektif publik ini menjelaskan bahwa organisasi lahir karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi didefinisikan sebagai wadah kerjasama yang terstruktur, memiliki pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Organisasi dibedakan menjadi organisasi publik dan privat. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dan bersifat non-profit, sedangkan organisasi privat berorientasi pada keuntungan. Organisasi publik bersifat formal, birokrasi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Evolusi teori organisasi. Evolusi teori organisasi membahas tentang perkembangan teori organisasi yang terdiri dari 3 aliran utama, yaitu yang pertama teori klasik menekankan efisiensi, dan yang kedua pembagian kerja, dan yang ketiga struktur formal. Teori ini memandang manusia sebagai bagian dari sistem kerja. Teori neoklasik muncul sebagai kritik terhadap teori klasik dengan menekankan hubungan kemanusiaan, motivasi, dan kelompok informal. Teori modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi lingkungan dan harus adaptif terhadap perubahan. Dan seterusnya, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi menjelaskan bahwa organisasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal, seperti sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Struktur organisasi sebagai pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Bentuk struktur organisasi antara lain staf, fungsional, serta gabungannya. Kepemimpinan. Kepemimpinan ini membahas peran dalam mengarahkan anggota organisasi, mengambil keputusan, dan memotivasi bawahan. Dan seterusnya, pengembangan organisasi dan birokrasi. Pentingnya pengembangan organisasi dan reformasi birokrasi, terutama dalam organisasi publik. Perkembangan organisasi diperlukan agar organisasi lebih fleksibel,
efisien dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan seterusnya, etika organisasi. Etika organisasi menekankan pentingnya etika dalam organisasi seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme. Etika organisasi menjadi dasar terciptanya kepercayaan dan integritas dalam organisasi. Dan sebagai kesimpulan, buku ini menegaskan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan struktur manusia dan lingkungan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Baik, demikian saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.